reproduksi yaitu membuat atau menghasilkan. Sedangkan remaja itu adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke dewasa. Sedangkan kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Nah, masa remaja tadi kan masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa ya. Terus ada juga nanti masa pubertas yang mengakibatkan adanya perubahan fisik dan psikis akibat pengaruh hormon seks. Terus ada menjalankan fungsi juga. Kriteria pertama ada hormon testosteron keluar bersama dengan air ada tumbuh rambut di sekitar ketiak, dada, wajah, pada wajah misalnya pada kumis dan juga janggut. Nah, selanjutnya ada suara yang berubah menjadi lebih berat, janggut, tubuh bertambah besar, dan juga munculnya jerat tubuh kumis dan jenggot juga bulu di area dada. Selanjutnya pada masa remaja yang pertama kelamin primer, yaitu ada terus ada sudah menstruasi. Yang kedua yaitu besar, terus ada pinggul yang melebar, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan, suara berubah menjadi lebih nyaring dan muncul jerawat juga. Ini siklus menstruasi. Terus ada juga resiko kehamilan usia dini. Itu ada beberapa resiko ya. Ada resiko fisik, resiko psikologis, dan resiko sosial itu nanti sangat berpengaruh saat ada yang namanya kehamilan usia dini. Jadi kalau bisa dihindari saja. Terus ada menstruasi, kalau itu sebenarnya haid ya. Menstruasi itu setiap bulan ya, dan itu siklusnya 21 sampai 35 hari. Itu ada ovarium mengeluarkan sel telur nanam, terus ada ovulasi, terus ada juga bergerak menuju saluran sel telur atau tidak. Selanjutnya ada sel telur yang kemudian melekat pada diri bagian dalam yang menempel dan kaya udara. Bila sel telur perjalanannya tidak berkembang, maka akan terjadi pembuahan. Telur sama dengan dinding rahim dan sel ovulasi itu biasanya terjadi selama 3 sampai 10 hari. Bagaimana sih cara mencegah kehamilan? Perempuan itu pada bagian tubuh yang tidak seharusnya disentuh orang lain. Misalnya kelamin, pangkat, paha, payudara, dan juga buah. Nah, yang kedua, remaja harus berani mengatakan tidak. Kedua, ada laki-laki yang mencoba menyentuh bagian tubuh tersebut. Yang ketiga, remaja putra harus menghormati teman wanitanya dengan tidak coba-coba menyentuh bagian tubuh yang disebutkan tadi. Selanjutnya, hindari tempat-tempat yang sepi atau gelap ketika berduaan dengan lawan jenis. Saya punya pacar? Sudah. Oke, sekian dan terima kasih. Cukup segitu penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Terima kasih. Halo Ibu, selamat siang. Saya Bidantara yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin tanya tentang obat FE bagi ibu hamil itu bagaimana Bu? Tablet FE ya Bu ya. Nah, tablet FE itu harus dikonsumsi secara rutin, apalagi bagi ibu hamil ya. Karena kekurangan FE pada ibu hamil itu cukup berbahaya. Misalnya dapat diamati besarnya angka kesakitan dan kematian maternal, peningkatan angka kesakitan dan kematian janin, serta peningkatan risiko terjadinya berat badan lahir rendah. Jadi cukup bahaya ya Bu ya. Selanjutnya
ada pengertian Fe. Fe itu disebut dengan zat besi, yaitu suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang penting di dalam tubuh. Nah, besi juga merupakan komponen dari hemoglobin yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh. Selanjutnya ada kegunaan Fe atau zat besi. Kegunaan zat besi yaitu sebagai media transportasi dari oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh serta juga akan berfungsi sebagai katalis dalam proses perpindahan energi di dalam sel. Ini ada tablet yang mengandung Fe, contohnya tuh ini ada gambarnya. Selanjutnya ada kebutuhan Fe selama masa kehamilan. Dalam dosis selama hamil, kebutuhan zat besi pada kehamilan dan janin tunggal itu dibutuhkan 200 hingga 600 mg untuk memenuhi peningkatan massa sel darah merah. Sedangkan 200 sampai 370 mg untuk janin yang bergantung pada berat lahirnya. 150 sampai 200 mg untuk kehamilan eksternal. Dengan 30 sampai 170 mg untuk tali pusat dan plasenta, 90 sampai 310 mg untuk menggantikan darah yang hilang saat melahirkan. Nah, dengan demikian kebutuhan total zat besi pada kehamilan berkisar antara 580 hingga 1340 mg. Sedangkan satu tablet Fe itu mengandung 60 mg Fe. Nah, dibutuhkan paling sedikit itu 90 tablet Fe untuk memenuhi kebutuhan zat besi selama hamil sampai 42 minggu setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan pun kita tetap harus mengkonsumsi tablet Fe ya, Bu. Selanjutnya ada kebutuhan tablet Fe selama sehari. Ibu hamil memerlukan rata-rata 3,5 hingga 4 mg zat besi per harinya. Nah, kebutuhan ini akan meningkat secara signifikan dalam trimester akhir, yaitu dari rata-rata 2,5 mg per hari pada awal kehamilan menjadi 6,6 mg per hari. Selanjutnya, kapan sih waktu minum tablet Fe yang tepat itu? Nah, pemberian tablet zat besi lebih bisa ditoleransi jika dilakukan pada saat sebelum tidur. Nah, lebih baiknya itu dikonsumsi atau diminum sebelum tidur saja. Pemberian zat besi harus dibagi serta dilakukan dengan interval sedikitnya 6 sampai 8 jam dan kemudian interval ini akan ditingkatkan hingga 12 atau 24 jam jika timbul efek samping. Nah, diminumnya itu dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C untuk mempermudah penyerapan. Selanjutnya ada cara untuk minum tablet Fe. Pengobatan ini diminum 3 kali dalam sehari di antara makan. Jadi pada waktu perut kosong sebelum makan ya, Bu. Pada saat setelah makan yang dapat menghambat penyerapan Fe, asam lambung dan asam askorbat untuk membantu penyerapan Fe. Sehingga minum Fe bisa diiringi dengan minuman jeruk. Sedangkan teh harus dihindari karena menghambat penyerapan. Pengobatan ini diberikan setidaknya selama 6 bulan sampai cadangan Fe kembali. Nah, biasanya total waktu pengobatan itu sampai sekitar 8 bulan. Selanjutnya ada cara penyimpanan tablet Fe. Nah, tablet Fe itu sebaiknya disimpan di tempat kering dan tidak terkena sinar matahari langsung atau dekat dengan sumber panas. Dan setelah dibuka itu ditutup kembali gitu ya, biar tetap aman. Kalau bisa ditaruh di kotak kayak gini, Bu, lebih aman. Selanjutnya ada efek samping penggunaan tablet Fe. Itu biasanya akan mengakibatkan efek samping seperti mual, muntah, konstipasi, diare, tinja berwarna hitam kecoklatan juga. Selanjutnya adalah jenis-jenis makanan yang mengandung Fe. Zat besi itu banyak terkandung di dalam produk hewani, terutama daging merah, telur, serta ikan. Selain itu, zat besi juga banyak terkandung di dalam berbagai jenis kacang-kacangan, seperti kacang kedelai dan kacang hijau, dan juga berbagai jenis sayuran dan juga buah-buahan lainnya. Selanjutnya adalah makanan yang membantu penyerapan Fe, seperti vitamin C.
Asupan vitamin C dapat mencegah anemia, berperan dalam pembentukan kolagen interseluler dan proses penyembuhan luka. Selain itu, untuk membangun kekuatan plasenta ibu hamil, membutuhkan vitamin C sebanyak 70 mg dan vitamin B12. Vitamin B12 itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan normal RBC, untuk keberfungsian sel-sel tulang, sistem persarafan, dan saluran-saluran pencernaan. Selanjutnya ada makanan yang menghambat penyerapan Fe. Ada kopi, teh, garam, kalsium, magnesium, nitat, dan dapat mengikat Fe sehingga mengurangi jumlah sarapan. Ada cara mengolah makanan. Makanan itu sebaiknya dimasak untuk sekali penyajian, karena kandungan gizinya itu akan rusak jika dihangatkan kembali. Jadi ada beberapa makanan yang itu tidak boleh dihangatkan, karena kalau dihangatkan itu malah bisa menimbulkan efek buruk, karena mungkin vitaminnya sudah hilang, zat besinya sudah hilang. Terus jangan mengkonsumsi setelah dimasak lebih dari 6 jam karena zat besinya sudah rusak. Kalau makanannya sudah 6 jam lebih baik tidak dikonsumsi lagi ya. Ya, cukup sekian penyuluhan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak. Yang bertugas pada siang hari ini, ada yang bisa saya bantu? Ternyata HIV adalah singkatan dari virus. Jenis virus menyerang sel manusia menimbulkan sel yang menangkap infeksi. Sedangkan AIDS itu adalah imunodeficiency syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindrom akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV tadi. Adapun penyebab dari HIV atau AIDS itu adanya infeksi virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Nah, penderita infeksi HIV ini menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Pada tahap akhir, kuman-kuman yang secara normal bisa dilawannya. Selanjutnya adalah gejala-gejala pada HIV. Gejala penularan HIV atau AIDS itu terjadi beberapa hari atau minggu setelah terinfeksi HIV. Nah, gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, demam, rasa lemah dan lesu, sendi-sendi yang terasa nyeri, batuk, dan nyeri tenggorokan. Ada gejala lanjutannya itu menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, misalnya demam yang berkepanjangan, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, kelemahan tubuh yang mengganggu, dan menurunkan aktivitas fisik sehari, pembengkakan di leher, lipat paha, dan diare terus-menerus, kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Ada gejala akhirnya itu pada umumnya penderita AIDS itu akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul. Nah, gejala AIDS yang ditimbulkan itu ada di mulut dan TBC, gangguan susunan saraf dan ini ada gambar-gambarnya di kanker kulit, terus ada TBC, ini ada bagaimana sih AIDS itu menular? Hubungan misalnya pada hubungan seksual dengan pengidap HIV atau AIDS. Hubungan seksual secara vaginal, anal, dan juga oral dengan penderita HIV itu tanpa perlindungan bisa menularkan HIV selama hubungan seksual berlangsung. Air mani, cairan vagina, dan sel darah dapat mengenai selaput lendir vagina, penis, bibir, atau mulut sehingga HIV yang terdapat dalam cairan tersebut dapat masuk ke aliran darah. Nah, pada ibu pada bayinya, penularan virus dari ibu hamil positif HIV kepada anaknya dapat terjadi pada 3 waktu yang berbeda, yaitu saat janin masih dalam kandungan, melalui tali pusatnya, terus saat persalinan,
bayi terpapar cairan dari jalan lahir ibu dan setelah bayi lahir melalui ASI. Jadi kemungkinan besar bayinya juga akan mengidap HIV. Selanjutnya ada dari alat-alat untuk menoleh kulit. Misalnya alat tajam dan runcing seperti jarum, pisau, silet, alat pembuat tato, memotong rambut dan sebagainya. Itu bisa menularkan HIV karena alat itu tadi tidak disterilisasikan terlebih dahulu. Selanjutnya menggunakan jarum suntik secara bergantian. Jarum suntik yang digunakan di fasilitas kesehatan maupun yang digunakan oleh para pengguna narkoba atau yang disebut dengan injecting drug user itu sangat berpotensi untuk menularkan HIV. Misalnya jarum suntik yang dipakai itu bergantian dapat berpotensi tinggi untuk menularkan HIV. Selanjutnya kan banyak ya, biasanya HIV itu ada pula kontak tapi yang tidak menyebabkan HIV itu menular, seperti melalui air mata, keringat, air liur atau ludah, air kencing, dan peralatan makan bersama seperti piring, sendok, gelas itu tidak menularkan HIV ya. Terus ada juga dari pakaian seperti handuk, sapu tangan. Terus ada juga toilet yang dipakai secara bersama-sama, menggunakan kolam renang yang sama, berpelukan, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV atau AIDS, gigitan nyamuk, dan hubungan sosial yang lainnya. Tidak menyebabkan HIV kok, jadi tenang saja. Selanjutnya ada cara pencegahan dengan prinsip ABCD. A itu abstinence, yang merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seseorang yang belum menikah. B yaitu be faithful. Be faithful merupakan suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan dan tidak, dengan kata lain, menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya. C yaitu kondom, melakukan hubungan seksual yang aman yaitu dengan menggunakan alat pelindung seperti kondom. D itu don't share syringe atau don't inject, jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pemakai narkoba. Yang E itu safe equipment, yaitu hindari pemakaian alat atau bahan yang tidak steril. Selanjutnya, obat-obatan antiretroviral atau ARV adalah beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Obat-obatan ini tidak membunuh virus, tapi memperlambat pertumbuhan virus. HIV itu kan mudah beradaptasi dan kebal terhadap suatu golongan ARV. Oleh karena itu, kombinasi golongan ARV akan diberikan pada penderita beberapa golongan ARV. Ada NNRTI atau non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, yaitu jenis ARV yang akan bekerja dengan menghilangkan protein yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri. Ada nucleoside reverse transcriptase inhibitors, yaitu golongan ARV yang menghambat perkembangan HIV di dalam sel tubuh. Selanjutnya ada protease inhibitors. ARV ini jenis yang akan menghilangkan protease juga dibutuhkan untuk memperbanyak, yaitu menghalangi HIV untuk memasuki sel-sel tempat. Yang ada integrase inhibitor, yaitu jenis ARV yang menghilangkan integrase protein yang HIV masukkan matematik sel CD4. Selanjutnya, pengobatan kombinasi ini lebih dikenal dengan nama terapi antiretroviral atau ART, yang biasanya pasien akan diberikan 3 golongan obat ART yang berbeda pada orang, dan jenis ini bersedia. Jangan secara bergantian. Ini yang harus kamu perhatikan adalah jangan jarum bergantian. Yang kedua, pastikan luka angkatan buka untuk atau terkena kontak dan HIV.
Yang ketiga, lakukan vaksin. Pencegahan vaksin HIV yang ketiga adalah melakukan vaksin hepatitis A dan hepatitis B serta melakukan tes secara teratur sangat baik untuk melindungi diri dari HIV. Selanjutnya ada pre-exposure prophylaxis atau PrEP yang merupakan metode pencegahan HIV dengan cara mengonsumsi antiretroviral bagi mereka yang beresiko tinggi tertular HIV, yaitu mereka yang memiliki lebih dari satu pasangan seksual, memiliki pasangan dengan HIV positif, menggunakan jarum suntik yang beresiko dalam 6 bulan terakhir, atau mereka yang sering berhubungan seksual tanpa pasangan. Selanjutnya, hindari atau jauhi seks bebas. Oke, baik, itu saja penyuluhan dan edukasi dari saya tentang HIV. Apakah ada pertanyaan? Baik.